Imam Al-Qurtubi menerangkan kepada kita pengaruh tangisan keluarga terhadap mayit. Apakah ada pengaruh tangisan keluarga kepada si mayit yang telah meninggal dunia? Sebelum kita menerangkan tentang ini, saya akan menerangkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tangisan itu ada beberapa macam. Tangisan itu ada beberapa hukum. Jadi tidak hanya satu hukum. Yang pertama, tangisan itu yang bernilai pahala yang sangat besar. Karena tangisan itu jangan dikira bahwasanya tangisan itu menunjukkan sifat cengengnya manusia dan pengecutnya manusia. Salah. Tangisan itu bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada setiap hati manusia, maka dia mampu meneteskan air mata. Makanya kalau kita ngelihat ada laki-laki menangis, maka itu merupakan tanda rahmat yang hidup pada hatinya. Kecuali nangisnya keterlaluan, pagi nangis, siang nangis, nah itu cengeng. Tapi tangisan itu merupakan bagian dari sifat rahmat. Yang pertama, kapan tangisan itu bernilai besar di sisi Allah? Saking besarnya, dia mampu mengalahkan jutaan galon yang tidak bisa memadamkan api neraka, tetapi justru tetesan air mata itu bisa memadamkan api neraka. Nah, maka yang pertama, ada tangisan yang berpahala besar. Apa itu tangisan yang berpahala besar? Para ulama mengatakan, ainani lam tamussuhuman nar. Ada dua air mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Satu, air mata yang jatuh karena takutnya manusia kepada Allah dan ingat adabnya Allah, lalu dia meneteskan air mata teringat kepada dosa dan kesalahannya. Yang kedua, yaitu adalah tangisan seseorang ketika dia di perbatasan, tapal batas antara daerah muslim dengan daerah kafir ketika terjadi peperangan, saking takutnya menetes air matanya ketika memikirkan bagaimana risiko yang dihadapi ketika dia menjaga di tapal batas, berhadapan langsung dengan barisan orang-orang musyrikun yang siap menggayang kaum muslimin. Dua air mata ini tidak akan pernah mampu disentuh oleh api neraka. Makanya tadi saya sampaikan, walaupun cuma beberapa tetes, tapi kalau menetesnya semata-mata karena takutnya dia kepada Allah, maka tetesan itu lebih besar daripada ribuan galon air, yang sejatinya ribuan galon air itu tidak bisa memadamkan api neraka, tetapi tetesan ini mampu memadamkan api neraka. Makanya orang harus berpikir untuk dirinya, apakah dia pernah menangis teringat dosanya ataukah tidak. Boleh enggak Ustaz? Nah ini para ulama ditanya. Boleh enggak kita yang tidak pernah menangis, kemudian memaksakan diri untuk mencoba menangis-nangiskan, berpura-pura nangis. Selama itu dilakukan karena Allah, maka diperbolehkan karena dia mengkondisikan hatinya dan jiwanya untuk bisa meneteskan air mata, dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu pura-pura menangis, tetapi untuk mendapatkan simpati manusia. Yang paling baik menangis itu kapan? Menangis itu adalah ketika tidak dilihat oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, itu jauh lebih baik. Makanya menangis ini merupakan bagian dari air mata yang dicintai oleh Allah. Ustadz, saya kok tidak bisa nangis ya? Kalau kita tidak bisa nangis, padahal ketika kita menonton Bollywood, Korea, gampang nangis. Nah, jawabannya simpel. Tanya sama Allah, dosa kita apa dan maksiat kita apa, sampai akhirnya hati kita keras tidak bisa menangis. Karena tidak bisa menangisnya mata manusia itu pasti disebabkan karena kemaksiatan. Ustadz, antum katakan orang tidak bisa nangis karena maksiat. Mana dalilnya? Oke, kita datangkan dalil. Ada salah satu orang solih namanya Makhul. Rahimahullah ta'ala. Kenal Makhul? Pasti tidak kenal Makhul. Makhul ini seorang ulama besar. Makhul ini pernah saya sampaikan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas. Makhul ini sholat di masjid jami, masjid besar. Lalu kemudian ketika sholat, di sampingnya ada orang nangis ketika sholat. Siang hari disaksikan banyak orang. Makhul yang sholat di sampingnya ketika mendapati ada orang nangis siang hari bolong, maka Makhul itu berkata di dalam hatinya, berprasangka,
Wong nangis kok siang-siang. Pas lagi banyak jamaah. Riak kamu nih. Tapi enggak ditulis di status komen, WA story dan IG story. Tapi dia hanya berprasangka di dalam hatinya. Setelah itu selesai sholat, selesai. Dia menganggap itu hal biasa. Lalu kemudian malam pertama, setelah kejadian itu, malamnya dia tidak bisa nangis. Padahal Makhul ini setiap malam, beliau itu selalu menangis ketika menangisi dosa dalam sholat panjangnya ketika tahajud. Tidak bisa nangis, heran dia. Kenapa ya? Masih menganggap biasa. Karena baru 1 kali, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sudah mulai gelisah Makhul ini. Kenapa kok saya nggak bisa nangis? 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, tidak bisa nangis. Sampai akhirnya dia betul-betul gelisah. Dan para ulama terdahulu, para ulama salaf terdahulu, mereka sepakat. Mereka sepakat. Kalau ada di antara mereka yang tidak bisa nangis ketika sholat malam, pasti karena kemaksiatan di waktu siang. Itu seluruh ulama salaf dulu sepakat. Dia mikir, kenapa gitu, mikir siangnya tadi buat apa saya, nggak ketahuan. 2 pekan, 3 pekan, sampai akhirnya jatuh 1 bulan tepat. Allah baru membukakan apa yang harusnya dia ingat. Dia tiba-tiba malam itu nggak bisa nangis, sedih, tapi sedihnya itu nggak bisa meneteskan air mata. Allah kasih ilham. Tiba-tiba dia teringat kejadian 1 bulan yang lalu. Dia teringat ada orang yang dia prasangka dengan prasangka yang buruk, bahwasanya orang itu berbuat riya, dan dia prasangka ini riya orang ini. Maka saat itulah baru Makhul itu sadar kesalahannya. Pagi harinya dia pergi ke masjid jami itu, dia cari orang tersebut, dia akhirnya minta maaf, ketemu dengan izin Allah. Barulah malam pertama setelah meminta maaf atas dosanya dia kepada manusia ketika suudon, setelah itu barulah tumpah air mata, seakan-akan itu merupakan air mata yang tertahan selama 1 bulan. Nah, disitulah para ulama mengomentari. Ada sesuatu yang di-bold, ada sesuatu yang ditebalkan dalam kisah itu. Kemaksiatan manusia itulah yang menyebabkan tertahannya air mata yang tidak keluar dari matanya. Kalau kita berkata, saya tidak zina kok, saya tidak minum khamr, saya juga tidak pernah berjudi, saya tidak pernah godain orang, saya nggak pernah kemudian melakukan sesuatu yang mencuri dan membunuh. Tapi kenapa kok saya tetap tidak bisa nangis? Mungkin ada ratusan orang yang pernah kamu ghibah. Mungkin ada puluhan orang yang pernah kamu jatuhkan kehormatannya ketika kamu membanggakan ilmumu. Mungkin ada ribuan orang yang kamu nistakan hanya karena kamu membanggakan kelompokmu dan ustadzmu. Nah, dari itulah yang menjadikan air mata itu tidak pernah keluar. Nah, itu tangisan pertama, tangisan yang berpahala. Saya nggak akan nanya, sudah pernah nangis Bapak dan Ibu? Nggak usah. Masing-masing kita mengkoreksi dan tidak usah nanti nanya habis ini ke suaminya. Pernah nangis nggak, Bi? Nggak usah juga. Itu sesuatu yang sifatnya lebih baik ditutupi. Yang kedua, tangisan yang kemudian sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Boleh nggak kita mendapatkan kesedihan? Bukan kematian. Apa kematian atau tidak kematian? Lalu kemudian kita meneteskan air mata. Boleh, itu kematian yang sifatnya mubah. Ada teman kita meninggal dunia menetes air mata, itu kematian mubah. Itu mafat yang itu nangisnya mubah. Dan sudah sering saya sampaikan, nangis itu bagian dari tanda rahmat. Sebagaimana ketika kita menjumpai Ibrahim, putra Rasulullah meninggal dunia, lalu digendong oleh Nabi, karena kalau anak kecil, proses mengangkat jenazahnya menuju ke alam kubur tidak ditaruh di atas keranda, tapi cukup digendong dengan kedua tangan bapaknya. Gendong begini. Netes air mata Rasulullah. Ada seorang sahabat ketika melihat tetesan air mata itu berkata, "Ma hadhihi dumu ya Rasulullah." Ini air mata apa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala narda illa biqada'i rabbina." Mata punya hak untuk meneteskan airnya, hati punya hak tergores dalam sedihnya, tapi tetap
kami tetap lapang dan ridho terhadap keputusan takdir Rabb kami. Nah, itu merupakan jawaban Nabi. Maka menetes itu termasuk perkara mubah. Kita kemudian menjumpai tiba-tiba kita ditipu, sudah susah payah kita berikhtiar mengumpulkan harta kita, kemudian kita ditipu. Nangis, tidak apa-apa. Selama itu dilakukan pada porsinya dan dalam batasan-batasan senormal mungkin, maka itu diperbolehkan. Maka itu termasuk tangisan mubah. Suami istri bertengkar, dan ketika bertengkar keluarlah kata-kata yang sifatnya menyakiti sadar atau tidak sadar. Sampai pasangan kita tersakiti dengan kata-kata kita, nangis, itu nangis yang mubah. Itu tangisan adalah tangisan yang mubah. Maka itu termasuk tangisan yang disifati dengan kata mubah. Jadi ada yang dianjurkan, ada yang sifatnya mubah.